kebijakan pemerintah terhadap Bengkalai yang selalu kita bicarakan. Ini adalah semacam ada debatable sebetulnya, Pak. Kasihan kita kalau kita pergi ke kampung-kampung itu, Pak. Tenaga honor itu tidak sesuai dengan UMR yang diterapkan jauh. Harapannya adalah jadi pegawai negeri. Taruhlah P3K. Tetapi kalau memang beliau katakan, Pak, kalau kami diadu dengan anak-anak yang baru tamat, kami nggak mengerti komputer, pasti kalah. Akan diagendakan atau tidak? Tadi saya sampaikan bahwa nanti kalaupun itu kita terima, nanti kita bahas rapat internal mau diterusin apa enggak gitu. Berarti rapat ini kita tetap jalankan. Silakan Pak Kepala BKN. Interupsi pimpinan. Silakan Anwar. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Pak Kepala BKN dan Pak Kepala KSN dan semua jajaran yang hadir. Sehubungan dengan apa yang disampaikan Pak Wahyu, saya ingin menambah satu lagi Pak sebelum kita lanjut acara ini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita hasil rapat kita di dalam salah satu poin kesimpulan kita itu disebutkan di poin 3, Komisi 2 mendukung Kementerian PAN RB BKN pengadaan CPNS PPK tahun 2021 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ASN nasional dengan menyediakan alokasi formasi untuk tenaga honorer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formasi CPNS dan PPK tahun 2021. Ketersediaan alokasi formasi bagi ex tenaga honorer kategori 2 yang di dalamnya dapat mengakomodir bukan hanya tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian, tapi juga tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya. Saya melihat di paparan Pak Menteri tadi, memang ada tenaga teknis. Saya ingin menyampaikan soal tenaga administrasi, Pak. Saya ingat betul data terakhir, Pak. Waktu itu saya masih di daerah, Pak. Di Bupati waktu itu. Tahun 2014 itu ada masih tersisa kurang lebih sekitar 392.000. Mohon maaf Pak Anwar. Ya, ini enggak, saya mau tanyakan ini Pak, ya, supaya kita tahu ini karena di paparan ini saya tidak melihat itu tindak lanjut hasil pertemuan kita ini. Iya, ini kan belum selesai Pak. Iya, tapi kan ini tadi sudah dipaparkan Pak. Iya, ini ada Pak Kepala BKN belum, kemudian Pak KSN belum. Jadi nanti yang Bapak sampaikan itu akan saya sampaikan Bapak yang pertama nanti nyampaikan. Gitu Pak? Iya. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Kepala BKN. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya izin membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan, ketua dan wakil ketua, serta anggota Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Bapak Menteri PAN RB beserta jajaran, yang terhormat Ketua KSN beserta jajaran. Sesuai dengan undangan DPR Komisi 2, pada hari ini adalah pembahasan tentang rekrutmen CPNS tahun 2021. Namun demikian, sebelumnya kami mohon izin untuk dapat menyampaikan progres penerimaan CPNS dan P3K formasi tahun 2019 terlebih dahulu, karena ada beberapa hal yang belum selesai di sana. Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, berikut adalah gambar grafik jumlah PNS di Indonesia dalam waktu kurun 10 tahun terakhir. Dari grafik tersebut menunjukkan penurunan angka yang cukup signifikan, terutama dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2015, jadi sejak tahun 2015 hingga 2020 ini penurunan jumlah PNS-nya cukup signifikan. Penurunan ini karena adanya kebijakan moratorium sebelumnya. Namun demikian,
pemerintah tetap berusaha menjaga kebutuhan ASN secara nasional, terutama untuk jabatan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga kebutuhan ASN di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, dengan membuka penerimaan CPNS melalui jalur pendidikan kedinasan. Pada pengadaan CPNS formasi tahun 2019, pemerintah membuka 150.315 formasi untuk 521 instansi, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan data di PKN, jumlah peserta lulus sebelum dilakukan optimalisasi atau lulus murni adalah sebesar 129.815. Optimalisasi adalah langkah pemerintah untuk mengisi kekosongan formasi jabatan. Pengisian formasi jabatan yang kosong ini dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan kualifikasi pendidikan yang masih dalam satu instansi serta sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga tercantum dalam Permenpan nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019. Setelah dilakukan optimalisasi, maka jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebesar 138.775. Sehingga terdapat 11.540 formasi yang kosong pada penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Jadi tidak semuanya bisa terisi untuk tahun 2019. Untuk formasi yang lulus itu telah ditetapkan NIP-nya 138.600. Namun demikian, yang SK-nya sudah diberikan kepada para CPNS itu baru 132.265. Jadi ada sekitar 6.000 SK CPNS yang belum diserahkan oleh pejabat pembina kepegawaiannya kepada para CPNS itu. Kami sedang mengejar dan menanyakan kenapa sejumlah 6.000 SK itu belum diberikan kepada CPNS. Ini di seluruh Indonesia jumlahnya ada sekitar 6.000. Untuk PPK tahun 2019, berdasarkan data yang ada di PKN, dapat kami sampaikan bahwa dari 90.576 yang mendaftar, itu yang lulus adalah 51.293. Yang sudah ditetapkan NIP-nya ada 49.137. Juga terjadi hal yang sama seperti CPNS yang SK-nya sudah diberikan kepada PK 42.501 orang. Jadi ada sekitar 7.000 lebih yang belum diserahkan SK-nya dari pejabat pembina kepegawaian kepada para PPK yang baru diterima itu. Ini juga sedang kami kejar. Beberapa alasan yang diberikan kepada kami bahwa di antara mereka ada yang lulus seleksi CPNS, kemudian ada juga yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri atau berhenti sebagai pekerja honorernya, ada yang mencapai batas usia pensiun, ada juga yang terkena hukuman disiplin dan diberhentikan dari tenaga honorernya, atau ada yang tidak memenuhi persyaratan. Ini beberapa argumentasi yang diberikan oleh PK-nya, tapi kami sampai sekarang masih terus mengejar untuk mengetahui status terakhirnya. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, sesuai dengan RPJMN 2020 dan 2024, kami masih menggunakan falsafah penerimaan CPNS yang sama. Jadi, untuk mendapatkan ASN yang betul-betul berkualitas dan seluruh jajaran yang saya banggakan, teman-teman anggota Komisi 2 baik yang fisik maupun yang virtual.
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Menteri. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menpan RB, kemudian Kepala BKN selama ini dalam seleksi CPNS. Saya kira dari hari ke hari semakin bagus dan kita tentu juga melihat hasilnya transparan. Namun walaupun belum sampai pada substansi yang kita harapkan tentang profil seorang ASN yang benar-benar bisa melayani masyarakat, itu mungkin masih dalam proses ke depan, tentunya dalam perbaikan sistem perekrutan kita. Saya ingin kembali Pak berkaitan dengan persoalan tenaga administrasi. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi di hasil rapat kita pada tahun 2020 yang lalu, salah satu kesimpulannya adalah Komisi 2 meminta kepada kementerian untuk memberikan porsi khusus kepada tenaga administrasi kita yang pada tahun 2013 seingat saya itu terakhir dilakukan seleksi seluruh Indonesia Pak. Dan kalau tidak salah ingat itu setengah dari usulan kita semua dari daerah itu yang dinyatakan lulus. Lulusnya pun itu kalau saya tidak salah ingat Pak Menteri waktu itu dinyatakan lulus dan tidak ada nilai, tidak diumumkan nilainya ya. Sehingga teman-teman yang lain yang belum lulus itu masih berharap akan mendapatkan nasib yang sama dengan saudara-saudaranya yang telah lulus di tahap awal itu. Namun mereka mungkin karena ya moratorium yang disampaikan tadi, sehingga sampai hari ini mereka belum pernah terakomodir Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri memang kalau kita lihat dari kategori tenaga administrasi yang ada, sesungguhnya belum menyentuh mereka Pak. Yang mereka kebanyakan ini beberapa tahun kalau saya tidak salah ada seleksi, diberikan kesempatan dengan umur memprioritaskan umur 35 tahun. Saya masih ingat itu. Namun setelah itu sudah tidak ada lagi Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan Pak adalah mereka-mereka, contoh misalnya caraka ya. Contoh misalnya office boy, tenaga komputer, operator komputer. Mereka ini sebetulnya Pak yang sudah mengabdi kepada daerah. Yang saya tahu betul mereka mengabdi puluhan tahun. Mereka dengan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan mereka ini lebih rajin daripada tenaga-tenaga ASN. Mereka sangat patuh, takut sekali. Padahal gaji mereka pada saat itu sama sekali dari daerah belum seperti hari ini memberikan gaji yang cukup kepada tenaga honorer. Nah mereka inilah sampai hari ini dengan sabarnya Pak Menteri masih menunggu peluang itu. Kapan mereka diberi peluang untuk bisa, sekalipun hanya sehari misalnya. Karena mereka akan memasuki masa usia pensiun, karena lamanya mereka mengabdi tapi tidak terakomodir. Nah, itu kira-kira Pak Menteri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga mudah-mudahan ini kesempatan besar. Saya tahu betul Pak Menteri ini adalah orang yang memiliki kepedulian yang sangat besar kepada orang cilik Pak. Orang yang kecil. Dan mereka inilah orang cilik Pak. Orang-orang yang memang pesuruh di kantor-kantor itu. Dan mereka belum merasakan nasib dengan saudara-saudaranya. Ini tidak ada keadilan sesungguhnya Pak. Mereka ini mendapatkan nasib yang tidak beruntung, hanya persoalan ketidakadilan sesungguhnya. Karena sahabat-sahabatnya yang lain sudah terekrut mereka dengan seleksi yang formalitas sifatnya Pak, yang saya ingat waktu itu. Belum Pak Menteri di situ. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 2, kami sekali lagi masih sangat berharap Pak Menteri bisa memberikan ruang kepada saudara-saudara kita ini yang hari ini sangat menunggu kebijakan besar dari negara untuk bisa ada keberpihakan buat mereka. Saya kira itu yang perlu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tenaga administrasi ini beda dengan tenaga teknis Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan yang hari ini mengeluh di mana-mana itu adalah mereka seperti yang saya sebutkan tadi, tenaga caraka, office boy, kemudian tenaga komputer yang dulu karena
masih bikin-bikin amplop Pak Menteri dulu. Mereka ini tugasnya, karena dulu belum secanggih sekarang. Ya, masih mengetik dengan ketikan-ketikan mesin ketik biasa, belum komputer seperti hari ini. Itu yang pertama Pak Menteri. Yang kedua, saya kembali kepada kepala BKN Pak. Saya sangat memberi apresiasi tentu apa yang disampaikan Pak Kepala tadi, itu luar biasa. Memang kita lihat hasilnya. Namun ada satu hal Pak, kekhawatiran kita ke depan, profil ASN yang direkrut dengan cara yang seperti yang kita lakukan hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit Pak, gambaran saya sebagaimana visi misi Bapak Presiden, bahwa ke depan ini ada 3 proyeksi sesungguhnya tampilan ASN, ya, abdi negara kita ini di abad 21. Saya masih ingat sekali beliau selalu menyampaikan itu melalui revolusi akhlak, ya, mental, yaitu berupa yang berkarakter, yang berkompeten, dan yang berwawasan. Ya, mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi format sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan sosok ASN yang memiliki 3 hal ini: berakhlak, berkompeten, dan berwawasan tentunya. Nah ini, kalau ini kita dapatkan, saya kira insya Allah misi besar dari Kementerian Menpan RB kemudian KSN insya Allah akan menjadikan Indonesia memiliki pelayan yang bisa diharapkan sebagaimana visi misi Bapak Presiden tentunya. Kalau sekarang ini Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa bagaimana kita di Indonesia. Bapak Presiden dulu waktu ke Turki menceritakan kepada kami waktu itu kepala daerah. Beliau datang di Turki itu hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit seluruh perizinan selesai Pak. Tapi hari ini bagaimana? Bapak Presiden sudah membuat berbagai macam lembaga untuk menyederhanakan ini. Tapi apa yang terjadi? Karena ini Pak, kita belum bisa mendapatkan profil pelayan negara yang memiliki 3 hal itu. Memiliki akhlak, tentu kompeten, kemudian kompeten dan berwawasan tentunya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga kepada Pak Menteri terkait dengan beberapa masalah-masalah di daerah Pak. Soal kepatuhan daerah dalam menyikapi tentang persoalan ASN. Mungkin ini ada hubungannya juga dengan Kementerian Dalam Negeri Pak, tapi banyak pengaduannya itu ke KSN Pak. Soal misalnya politisasi ASN. Dan ini mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada Pak Menteri, ini perlu diantisipasi, terutama dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Ya, silakan, saya mau ikutin Pak Kau saja. Tadi ya. Pak Anwar itu kena interupsi Pak. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB serta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Pak Bima beserta seluruh staf, Pak Ketua ASN, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Cahyo Kumolo, karena banyak cetusan yang Bapak sampaikan belakangan ini, dan itu saya responi juga di berbagai medsos. Untuk itu yang pertama saya masuk kepada apa yang menjadi topik kita pada siang hari ini. Ketika Bapak melansir tentang akan diterimanya CPNS dan P3K, itu anggapan masyarakat lewat media itu Pak Menteri, itu dikatakan jumlahnya adalah 1,3 juta orang akan diakomodir. Ternyata di slide yang Bapak sampaikan tadi berbeda dengan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah rencana penetapan. Itu jauh berbeda Pak. Kalau menurut saya jumlah rencana penetapan tentu sesuai dengan anggaran. Yang dilansir oleh berbagai mass media, saya ketika itu di Dapil Pak, di Pasaman, 300 km dari Padang. Dan saya sedang bicara dengan kawan-kawan, guru, K2, dan staf.
Dan saya malah mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan, ini adalah merupakan peluang bagi Bapak Ibu terhadap kondisi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tentu saya minta juga penjelasan, ternyata yang dilansir di koran itu hanya 60% dari kebutuhan. Nih harap-harap cemas juga nih. Sudahlah terbatas, kemudian juga dikurangi dari jumlah yang ada di berbagai mass media. Apakah mengutipnya yang salah atau bapaknya yang menyampaikan karena dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis. Oleh karena itu, berkaitan dengan penerimaan CPNS hari ini, bagaimana pula kebijakan pemerintah terhadap Bengkalai yang selalu kita bicarakan, yaitu masalah K2. Bagaimana format yang Bapak buat terhadap seleksi yang sedang kita lakukan ini. Ada yang hampir pensiun, ada yang sudah 20-30 tahun bekerja, dan lain sebagainya, tanpa yang bersangkutan, ini anak didik tidak bisa bersekolah. Ini adalah semacam, ada debatable sebetulnya Pak. Kasihan kita kalau kita pergi ke kampung-kampung itu Pak. Tenaga honor itu tidak sesuai dengan UMR yang diterapkan. Jauh. Harapannya adalah jadi pegawai negeri. Taruhlah P3K. Tetapi kalau memang beliau katakan Pak, kalau kami diadu dengan anak-anak yang baru tamat, kami nggak mengerti komputer, pasti kalah. Dan ini adalah Bengkalai dari pemerintah. Harusnya bagaimana kebijakan Pak Cahyokumolo sebagai Menpan RB, perlu ada kepedulian. Ini kepedulian yang dimintakan nih Pak. Kebijakan yang dikedepankan terhadap K2 yang jauh jumlahnya sangat banyak. Ini isi hati yang disampaikan, saya juga hampir keluar air mata saya mendengar apa yang saya sampaikan, karena keterbatasan waktu tentu tidak bisa saya ungkapkan secara vulgar terhadap persoalan itu. Kemudian juga Pak Bima, berkaitan dengan ini juga, ada persoalan lagi. Setelah kita memformat jumlahnya sekian, ternyata ketika NIP dikeluarkan juga jauh berkurang. Apa yang Bapak sampaikan di sini? Usul masuk 49.620. Tetapi SK yang bisa kita keluarkan adalah berbagai macam yang Bapak alasankan tadi. Ada yang tidak memenuhi syarat lah dan lain sebagainya. Kalau tidak memenuhi syarat, menurut saya ini nggak mungkin lah. Harusnya segala sesuatu meninggal, mengundurkan diri, kita dapat pahami. Tetapi kalau yang Bapak sampaikan, saya catat tadi Bapak menyebut, Pak Bima menyampaikan tadi, tidak memenuhi syarat. Padahal ketika dia masuk tes itu harus melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh panitia. Yang lain saya bisa terima, meninggal, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tetapi dengan tidak memenuhi syarat, apa yang dimaksud pada pengertian yang Bapak Bima sampaikan. Kemudian berikutnya adalah kepada Pak Menteri saya kembalikan. Banyak terobosan yang Bapak lakukan pada hari ini. Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa, dan barangkali itu adalah lanjutan yang saya sampaikan ketika pertemuan kita pada RDP dulu. Bapak kata saya Bapak harus berani menyampaikan berapa kebutuhan ASN untuk negara dan bangsa ini. Dulu, ternyata Bapak menyampaikan ini di mass media bahwa pemerintah akan melakukan pengurangan terhadap jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan real yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan saya memberikan apresiasi tentang itu. Tentu harus dilakukan secara bijak, Pak. Bagaimana caranya? Bapak sudah mulai ada keberanian sebagaimana saya dorong ketika itu. Kenapa Bapak tidak berani? Jumlahnya sekarang adalah 4.160.000 ASN. Dan saya ketika jadi dosen, jumlahnya adalah 5 juta. Betulkah itu atau tidak? Jawabannya baru saya dapatkan di media, Pak. Bukan pada hari ini.
ada kebijakan. Apakah betul itu atau tidak? Saya minta klarifikasi. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang kebijakan adanya kenaikan kesejahteraan. Ini luar biasa juga, Pak. Apakah Bapak, setiap apa yang Bapak sampaikan, saya langsung sikapi dengan berbagai media, Pak. Jadi setiap apa yang Bapak kemukakan, saya langsung respon. Cuman ada juga beberapa hal, kebijakan itu Bapak sampaikan dulu di koran, bukan kepada kami. Bagaimana? Saya tentu akhirnya mempertanyakan juga, apakah sudah disiapkan dana untuk itu? Di satu sisi kita kelabakan menambah jumlah ASN dikarenakan keterbatasan dana. Di satu sisi lagi Bapak ada semacam paradoksi. Sekarang akan dilakukan kebijakan menaikkan kesejahteraan. Bagaimana bentuknya dan kapan dilakukan itu? Apakah ini betul yang Bapak sampaikan? Atau bagaimana? Sebab saya bacanya di koran, Pak. Karena Bapak adalah merupakan mitra Komisi 2 dan saya adalah ada di dalamnya, tentu saya punya kewajiban untuk mengklarifikasi, untuk mempush, untuk mendorong dan lain sebagainya. Ke depan saya minta juga kepada Bapak, apapun kebijakan yang dilakukan oleh Menpan RB dan juga kementerian lain akan lebih elok diberikan dulu kepada kami, atau bisikkan kepada pimpinan, pimpinan menyampaikan kepada kami, sehingga kebijakan itu ketika Bapak sampaikan ke media, kami bisa membackup. Kami lebih dulu tahu, misalkan. Ini kan enggak. Masyarakat dulu tahu, saya ditanya oleh wartawan. Ini kan kurang pas juga, Pak. Oleh karena itu, saya minta ini bagaimana tentang persoalan ini. Berikutnya juga Bapak menyampaikan bahwa 8 menit, Pak, ya? Sudah tadi 8 udah menit. ada yang lama, Ya, Ketua. saya ngasih tahu sudah 8 menit ini. Siap, Ketua. Kemudian berikutnya adalah Bapak juga menyampaikan tentang bahwa Bupati Wali Kota sudah dilantik. Bapak juga mengatakan saban kapan waktu kalau daerah bisa mengganti sekda kapan saja. Nah, ini luar biasa juga. Terobosan nih, Pak. Ada semacam kekuatan bagi kepala daerah. Cuman tolong, apakah sudah disiapkan perangkat hukum sehingga jangan dijebak juga kepala daerah, belum ada dasarnya, tahu-tahu dia mengatakan saya melakukan ini karena sudah ada lewat berbagai mass media. Kemudian adalah tentang terakhir, karena diingatkan oleh pimpinan. Dulu saya diperintahkan oleh ketua memimpin. Sebetulnya saya tidak berani, Pak. Takut saya duduk di sana, tuh, Pak. Yang datang ke sini adalah semacam sebagai organisasi orang-orang yang diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri. Dengan berbagai persoalan yang dia lakukan terhadap kesalahan yang menurut pemerintah harus diberhentikan dengan tidak hormat. Complicated persoalannya, Pak. Jadi saya tidak perlu ungkapkan di forum ini. Beliau menyampaikan berkas ini, permohonannya pasti bagaimana dipulihkan kembali dirinya itu sebagai ASN. Itu intinya. Jadi berlama-lama nanti saya sampaikan. Dengan berbagai persoalan, Pak. Kadang-kadang ada karena orang iri, dengki, dan sebagainya. Masukan kepada pemerintah pusat juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu tentu ini sepenuhnya sebagai amanah wakil rakyat ketika saya memimpin ini, tentu harus saya sampaikan, mohon ada kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Pak Menpan RB yang punya tugas dan tanggung jawab terhadap hal tersebut. Barangkali mereka itu ada di atas floor ini, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa menerima sebelum saya akhiri, Ketua. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.